warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Terima kasih yang masih setia di webinar Hari Pahlawan Nasional 2020 dengan tema Pahlawanku Sepanjang Masa. Dan kali ini bersama saya Kamila Aswan, moderator yang akan memimpin tema webinar pada siang hari ini. Tadi sama-sama sudah kita saksikan juga tema webinar yang sudah dibawakan oleh moderator Bapak Helmi Yahya. Bagaimana, seru? Dan gini saatnya kita akan memasuki tema selanjutnya, yakni semangat juang dari Kota Pahlawan. Tentu kita akan membahas Kota Pahlawan yang tidak bisa dilepaskan dengan Hari Pahlawan 10 November 1945. Selama 1 jam kami akan menemani siang hari Anda, dan jangan lupa teman-teman siapkan pertanyaan karena nanti akan ada 5 penanya yang akan kami pilih. Tentu sudah kami siapkan juga 2 hadiah menarik. Kali ini hadiahnya adalah Xiaomi Red 5 dan Sport Bag. Jadi siapkan pertanyaan kalian yang terbaik, nanti akan kami pilih dari 5 penanya tersebut menjadi 2 penanya terbaik. Oke, tema kali ini adalah semangat juang dari Kota Pahlawan. Jika kita mau bahas mengenai Hari Pahlawan, tidak terlepas dari yang namanya Bung Tomo dan juga Hari Pahlawan Pertempuran Surabaya 10 November 1945. 2 ikon penting tersebut itu adalah dalam sejarah revolusi Indonesia. Keduanya ditulis juga dengan tinta emas, diabadikan melalui kurikulum sekolah hingga monumen, serta dihidupkan kembali melalui film, buku, diorama museum, dan juga historiografi nasional mengkonstruksikan Pertempuran Surabaya sebagai titik balik terpenting untuk revolusi kemerdekaan Indonesia. Dan kami sampaikan kembali bahwa webinar Hari Pahlawan 2020 didukung sepenuhnya oleh Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan juga PT Pos Indonesia, serta kerjasama Kementerian Sosial dan IKPNI. Dan langsung saja saya perkenalkan 3 narasumber kami yang luar biasa hari ini. Sudah ada Bapak Bambang Sulistomo, beliau adalah putra dari pahlawan Sutomo alias Bung Tomo. Selamat siang, Pak Bambang. Mbak, panggil saja Mas saja, jangan bawa Baik, Bapak. Mas ya, biar milenial begitu ya Mas Bambang ya. Biar kelihatan muda. Baik. Dan selanjutnya sudah ada Mas Ahmad Naumenta Putra, seorang auditor dan banker BUMN, serta penulis Indonesia. Buku perdananya ini berjudul Jejak Sang Ajudan, sebuah biografi Pierre Tendian. Selamat siang, Mas Menta. Selamat siang, Mbak. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Halo, Pak Bambang, apa kabar, Pak? Mbak Fira, apa kabar, Mbak Fira? Langsung disapa langsung ya. Baik, nah narasumber terakhir ini yang paling cantik. Beliau adalah Elvira Devina Mira, Putri Indonesia 2014, perwakilan dari Jawa Timur, Kota Pahlawan, dan mewakili Indonesia dalam ajang Miss Universe 2014 dengan meraih posisi 15 besar, dan ini yang paling penting, Best National Costume. Begitu Mbak Fira ya? Luar biasa. Nampaknya audio dari Elvira belum keluar. Oke, bisa di-unmute. Oke. Untuk pertama saya akan menanyakan ke Mas Bambang terlebih dahulu. Mas Bambang, setiap Hari Pahlawan Nasional tidak terlepas dari sosok Bung Tomo, salah satu pahlawan nasional, pembangkit semangat are-are Surabaya begitu, dan juga kerelaannya, ketulusannya untuk berkorban demi bangsa ini. Pembangkit semangat rakyat, namun kami ingin juga mengetahui sisi lain dari sosok pahlawan Bung Tomo sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami. Bisa diceritakan kepada kami? Ya, terima kasih Mbak. Begini, pertama saya ucapkan terima kasih buat Kementerian Sosial dan seluruh partnernya ini semuanya, termasuk sama Mbak moderator ya, sama 2 pembicara yang milenial itu loh. Ada yang ganteng, ada yang cantik tuh. Jadi pertama saya akan ucapkan bahwa tidak ada orang yang menyebut dirinya pahlawan. Tidak ada orang yang menyebut dirinya berjasa. Tidak ada orang yang menyebut bahwa perjuangan itu hasil dia seorang diri, ya. Tidak ada. Jadi yang pertama adalah pahlawan itu orang yang bisa menyadarkan masyarakatnya untuk merubah sesuatu keadaan.
untuk berjuang. Nah, bagaimana dia bisa menyadarkan masyarakatnya jika dia memang dipercaya oleh masyarakat itu. Kalau nggak dipercaya, ngomong apapun juga, slogan-slogan perjuangan, slogan-slogan apapun, nggak akan dipercaya. Yang ketiga, kenapa dia dipercaya? Dipercaya itu oleh masyarakat itu jika dia bisa menunjukkan satunya kata dengan perbuatan, ya. Satunya kata dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya dia bilang saya tidak akan merokok, ternyata dia ngerokok, nggak percaya orang, diam-diam dia ngerokok misalnya. Satunya kata dengan perbuatan. Yang keempat, ya, satunya kata dengan perbuatan itulah yang kita sebut keteladanan, ya. Nah, keteladanan ini sifat, ya, sifat artinya spirit, ya, spirit keteladanan. Yang kelima terakhir adalah betul kata Prof. Anhar tadi itu, ya, keinginan untuk berjuang melebihi daripada kapasitas dia sebagai seorang individu, berjuang habis-habisan mengorbankan diri. Nah, ini memang diajarkan oleh orang tua kami, ya, orang tua kami sejak kami masih kecil diajarkan bahwa orang tua kami cerita bahwa bagaimana beliau itu mengajak orang bertempur, mengajak orang sampai akhirnya gugur gitu loh, ya. Itu memang seringkali membuat orang tua kami itu seringkali mau dibilang merinding, mau dibilang terharu, mau dibilang apa ya, mau dibilang pokoknya itulah merasa berdosa juga gitu ya, bahwa ngajak orang bertempur dan orang banyak yang gugur. Terutama ya, orang tua saya mengatakan jika melihat keadaan sekarang setelah merdeka tidak sesuai dengan janji-janjinya para pemimpin untuk merdeka gitu loh Pak, ya. Keadaan setelah merdeka tidak sesuai dengan janji-janji pemimpin yang mengajak rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Misalnya mengatasi kemiskinan, mengatasi pendidikan yang ya, terutama kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketidakadilan. Nah, ini yang memang seringkali dikatakan orang tua kami. Kalau melihat seperti itu, orang tua kami itu merasa, ya bukan aja merasa ya, dia tetap revolusioner gitu loh. Tetap revolusioner. Nah, ini memang yang diajarkan pada kami bahwa perjuangkanlah bangsa ini sesuai dengan janji para pejuang saat itu. Jangan tinggalkan rakyat, gitu ya. Jangan tinggalkan rakyat, sebab rakyat itu bermimpi merdeka itu harus ada keadilan. Merdeka itu harus ada kemakmuran. Jadi jangan tinggalkan masyarakat jika mereka menuntut keadilan misalnya. Jangan salahkan masyarakat jika selalu menuntut keadilan, karena itu adalah janji para pemimpin pada waktu memperjuangkan kemerdekaan dan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Jadi itu yang diajarkan orang tua kami, dan itu terus terang saja memang selalu saya katakan pada teman-teman saya, pada teman-teman satu angkatan teman saya, maupun saya katakan pada generasi berikutnya. Saya kira itu Mbak, ya, yang saya dapatkan dari orang tua kami. Terima kasih. Baik, untuk sementara kita akan ke Mas Menta terlebih dahulu. Mas Menta merilis sebuah buku biografi Pierre Tendean, Jejak Sang Ajudan. Apa yang membuat Mas Menta tertarik mengangkat sosok pahlawan muda Pierre Tendean menjadi sebuah karya tulis? Baik, terima kasih Mbak Mila ya. Jadi kenapa saya mengangkat sosok Pierre Tendean di buku perdana saya, yang notabene juga buku itu berbackground sejarah, yang mana juga bertolak belakang dengan keseharian saya, bertolak belakang dengan profesi saya, dan bertolak belakang dengan pendidikan saya juga gitu. Karena memang pertama saya punya passion di bidang sejarah. Nah, saya pengen passion itu juga nyampe ke teman-teman, nyampe ke generasi milenial, supaya mereka juga ikut turut serta mencintai sejarah seperti apa yang saya lakukan juga gitu. Nah, kemudian pada saat saya terpikir untuk menulis, karena saya juga punya kemampuan juga untuk menulis, saya merasa bahwa Pierre Tendean itu merupakan salah satu representasi atau personifikasi dari sosok millennials yang dari kalangan pahlawan nanti bisa mengimbris anak-anak muda untuk bisa lebih suka dengan sejarah dan juga lebih mencintai
secara luas nilai-nilai kepahlawanan dari pahlawan nasional kita seperti itu. Baik, ini bukunya Mas Menta dirilis kurang lebih tahun 2018 dan menduduki peringkat pertama untuk best selling kategori biografi dan juga kategori historical, begitu Mas Menta? Historical di Google Play Store ya Mbak ya. Wow, luar biasa ini. Nah, Mas Menta membuat karya tulis dengan gaya berbeda begitu kan, identik dengan ketertarikan anak muda atau dengan sentuhan kekinian, yakni buku sejarah coloring. Apakah cara itu cukup berhasil menggugah minat para generasi muda untuk membaca sejarah? Saya rasa aja apa yang ikhtiar yang saya lakukan itu kan awalnya tidak serta-merta punya ekspektasi yang terlalu berlebihan begitu ya Mbak ya. Tapi ketika kemudian buku itu dirilis, saya sendiri luar biasa, di luar dugaan gitu. Ternyata banyak sekali apresiasi-apresiasi yang mereka memposisikan buku sejarah ini seperti buku pop seperti itu Mbak. Jadi mereka bikin ulasan-ulasan, mereka bikin bookstagram, foto-foto yang baik gitu, dan juga ulasan-ulasan yang sangat eye-catching gitu. Itu menurut saya udah bagaimana cara saya untuk bisa mempopulerkan dengan cara saya dari hemat saya gitu, untuk bisa mempopulerkan tema sejarah ini kepada millennials melalui buku tersebut gitu. Ya termasuk diantaranya mulai dari bahasa penulisan, kemudian juga teknik, ada recoloring foto semacam itu. Dan ini merupakan inovasi pertama yang dilakukan merestorasi buku sejarah menjadi lebih berwarna, atau sudah dicontoh-contoh lain oleh para penulis-penulis lain begitu Mas Menta? Kalau pada saat saya menulis pada saat itu sepertinya belum ada Mbak. Jadi itu tiba-tiba muncul karena memang saya sendiri punya rekanan dengan salah satu restorator foto, dan juga sehari-hari juga punya background sebagai polisi ya Mbak ya, di Polda itu. Dia punya kemampuan untuk merecoloring foto dan kemudian biasa merecoloring foto-foto sejarah. Di situ saya kemudian mengajak kerjasama untuk mengisi berkarya bersama untuk buku Jejak Sang Ajudan. Baik. Nah, ini selanjutnya ke Elvira. Elvira pada umur kurang lebih 21 tahun sudah menjadi Putri Indonesia. Perwakilan dari Jawa Timur, dan usia 21 tahun itu terbilang muda begitu ya Elvira ya. Dan berhasil meraih. Udah lama tapi nggak apa-apa ya, masih kelihatan aura 21 tahun ya. Sebenarnya waktu menang Putri Jatim itu, halo, dengar nggak suara? Dengar. Sebenarnya waktu mulai Putri Jatim itu umur 20 tahun. Waktu kepilih jadi Putri Jatim itu 20 tahun. Jadi waktu menang Putri Indonesia masih 20 juga, baru nanti Juninya itu 21. Juninya 21 berarti itu setelah di ajang Miss Universe begitu ya? Setelah Putri Indonesia. Oke, itu usia yang terbilang muda. Nah, tentu dengan raihan-raihan terbaik begitu kan, ada usaha. Baik itu kesiapan mental dan fisik begitu. Dan saya paling ingat kata-kata Elvira adalah tiada hasil yang mengkhianati usaha, begitu Elvira? Iya, benar banget. Saya ingat sekali. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi tolak ukur Elvira dalam meraih prestasi-prestasi tersebut, atau adakah sosok inspiratif khususnya perempuan, pahlawan perempuan yang menjadi patokan hidup Elvira? Ya, jadi saya ini dari awal, maksudnya dari lahir gitu ya, itu udah jadi arek Surabaya gitu. Papa, mama besar juga di Surabaya gitu, dan memang sudah mengalir darah-darah dari semangat juangnya Bung Tomo ya, Mas Bambang. meskipun bukan keluarga secara biologis, tapi keluarga secara idealis gitu. Jadi arek-arek Surabayanya ini sudah ada dari kecil, dan dari di keluarga pun sudah kayak harus ada nih semangat juang kita sebagai orang Indonesia, harus punya jiwa nasionalisme yang tinggi, dan kita dilahirkan di dunia ini tuh harus at least be something gitu. At least you have to be something, give back ke negara kita masing-masing gitu. Nah, jadi dari awal tuh sudah tertrain gitulah, kalau misalnya kita tuh harus kita ini harus membanggakan, harus menorehkan tinta emas untuk Indonesia gitu. Jadi ya itu tadi, nilai-nilainya sudah tertanam dari masih kecil. Kalau misalnya sendiri, menurut Elvira, zaman kekinian untuk tadi sosok pahlawan ya? Sosok pahlawan ya. Sorry.
Sosok pahlawannya, saya dari kecil itu memang ngefans sama Ibu kita Kartini. Oke. Woman empowerment. Ibu kita Kartini, dan mungkin ada lagi sosok pahlawan yang menjadi panutan Elvira? Mama. Mama, itu pasti nomor satu mama begitu ya? Nomor satu. Nomor satu. Nah, tadi Elvira juga sempat membahas masalah arek-arek Surabaya. Nah, bagaimana menurut pendapat Elvira terkait ketertarikan arek-arek Surabaya dalam mengenal sejarah 10 November 1945 dengan sang tokoh utama Bung Tomo? Jadi waktu masih kecil aku ingat banget, waktu masih SD, itu saya dan teman-teman sekolah, itu kalau misalnya Hari Pahlawan tuh, kita baca buku, yang khusus hari itu tuh hari sejarah gitu. Kita lupain semua pelajaran-pelajaran lain gitu kan. Pokoknya hari ini tuh hari untuk baca sejarah. Jadi dan dari kecil saya juga suka kan baca sejarah selalu dapat bagus. Pokoknya kalau sejarah itu yang ditunggu-tunggu, apalagi kalau tentang Surabaya. Terus habis itu di Surabaya tuh kan masih ada tuh jejak-jejak kayak monumen-monumen yang masih ini nih yang kita baca di buku pelajaran gitu, seperti Hotel Majapahit. Oh, jadi dulu ini ya perobekan bendera Belanda yang birunya dirobek jadi tinggal merah putih. Ini nih orang-orang dulu tuh cuma senjata bambu runcing aja gitu, ternyata bisa merebut kemerdekaan itu gitu, dan itu membuat hati saya terenyuh gitu, kayak wah ini ya ternyata gitu. Jadi kalau arek-arek Surabaya itu memang Hari Pahlawan itu hari yang penting, at least buat saya dan teman-teman sekolah saya waktu dulu, karena ada gitu bukti nyatanya gitu, nggak cuma baca di sejarah aja, nggak cuma pelajaran aja, tetapi kita bisa melihat sendiri monumen-monumen peninggalan itu. Baik, kita coba kembali ke Mas Bambang. Mas Bambang sudah bisa mendengar suara saya? Mendengar, tapi agak pelan, Mas Mbak Mila. Baik, agak pelan. Saya kencangkan sedikit begitu ya Mas Bambang. Mas Bambang tadi belum selesai menjelaskan sosok lain, sosok sebagai ayah Bung Tomo sendiri dan sebagai suami itu seperti apa sih? Apa yang paling diingat dari sifat atau ciri khas Bung Tomo? Wah, itu saya nulis tentang Bung Tomo suamiku. Saya kadang-kadang malu bacanya. Kenapa Mas? Malu banget. Karena buat bapak saya, perempuan itu hanya satu di dunia. Wah, setia ya Mas Mah. Ya, hanya satu di dunia. Jadi ibu saya nulis itu, ya. Kemudian juga ada rekaman surat-surat bapak Mari, ya. Dan kita lihat perilaku mereka berdua ya. Kemanapun juga pasti bapak ngajak pada saat bapak kita nggak punya uang, bapak ya cari-cari uang lah, gimana caranya pinjam agar supaya ibu ikut berangkat ke luar negeri karena ada undangan gitu kan. Jadi betul-betul perhatian sama ibu itu, wah saya kadang-kadang gimana ya, ini zaman kan biasanya kalau para pejuang ketemu tuh kan ngobrol-ngobrol ya, pasti yang diomongin kan kalau nggak peluru ya, kalau nggak luka, kalau ya itu ya, ya. Nah, bapak nggak pernah ngomong-ngomong yang terakhir itu. Ya, jadi betul-betul sebagai contoh. Yang kedua adalah bapak sejak mengajari kita terus terang, mengajari kejujuran. Kita kalau pulang dari sekolah terlambat ditanya. Kemudian ditanya betul, ya. Kemudian dia bikin disiplin. Misalnya dia sengaja coba ambil beras 1 genggam, taruh beras, kita suruh ngitung. Berapa liter yang harus dihitung Mas Bambang? 1 genggam. 1 genggam. Baik. Ya. Jadi betul-betul bapak mengajarkan disiplin dan kejujuran, itu yang kira. Caranya berbeda begitu ya, mungkin sosok Bung Tomo mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anaknya, dan saya juga sempat membaca begitu setianya sosok Bung Tomo kepada istrinya sampai pergi haji harus meminjam uang begitu agar istrinya bisa ikut pergi haji, begitu Mas Bambang? Yang buat saya sering, saya dengar Mbak ngomong gitu aja saya merinding nih Mbak.
artinya, aduh, saya benar-benar, oleh sebab itu jika Bapak lagi marah melihat keadaan misalnya Mbak ya, saya bisa mengerti karena Bapak betul-betul orang yang betul-betul ya apa ya, benar-benar menghayati betul perjuangan rakyat yang telah gugur itu gitu loh, menghayati betul-betul keinginan rakyat. Kenapa harus mereka? Saya kira itu, Mbak. Baik. Lantas apa saja sebenarnya sifat tauladan kepribadian Bung Tomo yang bisa kita tauladani sebagai generasi masa kini, Mas Bambang? Ya, sikap yang terus terang. Ya. Jadi dia semua pemimpin negara yang dia kenal pasti tidak luput dari sentilan dia. Menjunjung tinggi rasa kejujuran begitu ya, Mas Bambang ya. Bapak saya dekat sekali dengan Bung Karno. Pernah saat naik kapal sama-sama ke Indonesia Timur, di atas kapal mereka bercanda segala macam. Foto-fotonya ada. Dan waktu di Kupang tahun saat itu, pada saat Bung Karno pidato, terus kemudian Bung Karno dengan enaknya bilang gini, udah diterusin sama Bung Tomo. Jadi Bapak saya pidato. Jadi foto-fotonya ada ya. Jadi artinya, tapi Bapak saya tidak lupa mengingatkan teman-teman itu. Soekarno, Soeharto, semuanya pemimpin yang dia merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki, dia bicara terus terang, sifat terus terangan. Yang kedua, sifat jujurnya dia itu, Pak. Baik, terus terang dan jujur. Saya tidak punya kedudukan apa-apa, ya, hanya pensiun aja, pensiun dia apa. Bapak saya juga tidak datang ke teman-temannya yang punya kekuasaan untuk minta jabatan, enggak, sama sekali enggak. Ya kita begitu aja. Itu sederhana. Seragam sekolah saya juga ibu saya yang jahitin. Ukurannya yang nggak jelas. Berarti di saat itu tidak menikmati fasilitas negara yang diberikan begitu ya, Mas Bambang ya? Ya, kemudian pernah dapat pembagian mobil bekas anggota DPR, karena nggak bisa nyicil dibalikin mobilnya. Jadi, hidup sederhana. Ya, saya kira sikap konsisten pada prinsip-prinsip kehidupan itu, generasi milenial itu juga harus melihat bahwa menghadapi era di mana ini kan era materialisme, Mbak ya. Era materialisme. Semua diukur dengan materi. Pendidikan, politik, kebudayaan, keamanan, hukum, semua dinilai dengan materi. Nah, saat itulah generasi milenial harus kembali menggali kekuatan spiritual bangsa, yaitu patriotisme, kejujuran, keadilan, kebenaran dan sebagainya. Itu harus digali oleh generasi milenial agar supaya bangsa ini tetap pada relnya untuk kemakmuran dan keadilan. Saya kira gitu, Mbak. Baik Mas Bambang. Selanjutnya nih Mas Menta. Mas Menta, saya sempat membaca tentang Mas Menta ini rasa tertarik dengan sejarah begitu kental. Penikmat museum dan situs bersejarah, bahkan saat liburan pun teman-teman, Mas Menta lebih memilih ke situs-situs sejarah begitu. Itu jarang loh dilakukan oleh kaum milenial begitu. Saya juga jadi iri begitu. Apa sih yang mendasari Mas Menta kok rasa curious ya terhadap sejarah bangsa Indonesia ini begitu kental? Saya balik sependapat dengan apa yang dibilang sama Vira tadi gitu, bahwa we have to do something ya istilahnya buat negara ini. Dan buat saya pribadi sebenarnya berpulang pada kemampuan kita masing-masing itu adalah cara yang paling bijak, cara yang paling tepat untuk membangun bangsa ini. Dan buat saya pribadi, ketika saya melakukan entah itu traveling sejarah atau berbagai bentuk apresiasi terkait dengan sejarah, seperti misalnya saya sekarang punya vlog juga, Mbak. Saya punya channel, saya wawancara dengan tokoh-tokoh sejarah, salah satu diantaranya dengan Mas Bambang. Saya kemarin sempat wawancara juga kan, ya Pak. Aduh, sempat wawancara, belum tayang tapi Pak. Gitu. Masih proses edit. Jadi saya ya? pengen gitu. Jadi apa yang saya sepanjang waktu yang saya lalui itu sebisa mungkin juga bisa memberikan manfaat dan juga benefit untuk orang lain. Value adding-nya itu dalam bentuk yang lain, dan di sini mungkin saya menganggap bahwa advokasi sejarah adalah sesuatu yang mungkin saya bisa lakukan seperti itu. Baik. Elvira sendiri, Elvira waktu ajang Putri Indonesia begitu dan ke luar negeri, banyak sekali maksudnya budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia. Bahkan anak muda sekarang lebih memilih mengenal budaya-budaya barat dibandingkan budaya sendiri. Apa sih yang sebenarnya harus kita jaga, yang kita bentengi supaya kita tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi?
untuk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi itu nggak bisa datang begitu aja. Menurut saya itu harus dipupuk dari kecil, dan itu dimulai dari keluarga. Dimulai dari misalnya kita lebih mendekatkan diri dengan karya seni, itu yang paling gampang gitu. Kalau misalnya dengan karya seni itu, jadi anak-anak mungkin bisa menerima. Kayak dulu saya dekat sama nenek, ya lagu-lagunya lagu-lagu didengerin yang lagu-lagu klasik. Kalau nenek kan suka campur sari, suka kayak gitu, jadi tahu gitu, oh ini ya lagu-lagu adat Indonesia, lagu-lagu yang apa ya istilahnya kontemporer tapi nggak jauh dari adat-adat Indonesia. Terus lagu-lagu nasional itu harus hafal dari kecil, lagu-lagu apa aja, dan misalnya belajar membatik gitu dari kecil tuh udah didekatkan dengan karya seni. Itu yang menurut saya paling mudah untuk approach ke generasi penerus bangsa. Dan jika kita melihat untuk generasi muda saat ini bahkan minim begitu ya pendidikan mengenai itu. Masih kecil sudah diajari lagu-lagu luar bahkan begitu Mas Bambang ya. Karena waktu lebih apa lagu luar. Iya, karena menurut saya ya kok ngelihat anak-anak kecil sekarang udah bisa ngedance Korea gitu, terus habis gitu udah pinter banget nge-rap gitu. Dulu kayaknya waktu saya masih kecil yang taunya tuh ayo harus hafal lagu nasional Indonesia, lagu misalnya Hari Pahlawan, mengheningkan cipta, tiap hari Senin tuh kan ada upacara dan itu pasti mengheningkan cipta dimulai, dan itu udah harus hafal lagu, paling nggak lagu nasional Indonesia gitu. Jadi kayak masih kental banget gitu di darah. Nah kalau misalnya dari kecil udah punya jiwa nasionalisme seperti itu, kedepannya seiring dengan berjalannya waktu kita tumbuh besar menjadi dewasa, itu benteng tuh udah ada sendiri. Oh ini nih bukan adat ketimuran dari kita, oh ini bukan nih gitu. Jadi kita punya self control sendiri untuk membentengi gitu. Jadi bukan dari orang lain, tapi kita harus dari diri sendiri begitu. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit lagi, para narasumber yang sangat luar biasa, dan kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Namun kami akan sampaikan kembali bahwa kami membuka 5 penanya, nanti akan ditanyakan ke masing-masing narasumber, dan tentunya sudah ada 2 hadiah yang kita siapkan, yakni saya ulang lagi hadiahnya nih, ini pasti ditunggu-tunggu, Xiaomi Red 5 dan juga Sport Bag. Jadi siapkan pertanyaan yang terbaik, nanti siapa yang menang dari 2 penanya terbaik itu adalah yang dipilih dari ketiga narasumber kami. Baik, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda singkat berikut ini. Pahlawanku sepanjang masa dengan tema webinar kali ini Semangat Juang dari Kota Pahlawan. Masih bersama saya ketiga narasumber kami. Coba dimunculkan. Mana nih narasumber ya. Nah Mas Bambang, saya penasaran nih Mas Bambang, yang saya pengen tanyain dari kemarin-kemarin untuk persiapan webinar kali ini. Mas Bambang sebagai anak atau putra dari Bung Tomo, punya beban moral nggak sih Mas menjadi anak pahlawan? Apa? Oh iya, udah. Oke. Ada beban moral nggak sih Mas Bambang? Ya, kalau dibilang beban ya, saya khawatir. Gimana ya? Saya kan tidak minta dilahirkan sebagai anak pahlawan. Ya. Saya bilang tadi bahwa pahlawan itu kan tidak menyebut dirinya sendiri. Yang wajar itu tidak ada orang yang menyebut dirinya berjasa.
Tapi terus terang saja memang gelar itu, istilah sebagai pejuang itu, ya memang harus saya jaga gitu loh Pak. Ya, saya harus jaga itu agar supaya memang kesan masyarakat itu tidak berubah. Bisa saja seorang tua pahlawan, tapi kemudian anaknya jadi koruptor misalnya. Ya, koruptor kan macam-macam karena beberapa hal macam-macam kan belum tentu terpaksa jadi koruptor juga bisa aja, karena kalau nggak ada yang nggak ngaku koruptor ntar atasannya kebongkar semuanya misalnya kan. Jadi banyak hal ya, jadi merupakan tanggung jawab saya untuk menjaga itu ya. Tapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana menularkan prinsip-prinsip kepahlawanan itu Pak, menularkan nilai-nilai kepahlawanan, menularkan bahwa dengan nilai-nilai kepahlawanan ini bangsa ini bisa mempertahankan kemerdekaan gitu loh. Dengan nilai pahlawan bangsa ini bisa dipersatukan. Ya, kita kan merdeka karena ingin bersatu, karena ingin keadilan, karena ingin kemakmuran. Nah itu nilai-nilai pahlawan harus bisa ditanamkan gitu Pak. Jadi saya merasa punya tanggung jawab untuk itu. Meskipun tanggung jawab itu bisa tidak diakui orang lain, lo mentang-mentang anaknya berjuang, lo tanggung jawab apa misalnya gitu kan. Tapi buat saya nggak masalah. Ya artinya paling tidak buat lingkungan saya sudah berusaha. Baik, dan kini saatnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Baik sekali sebenarnya pertanyaan yang sudah terkumpul di akun YouTube resmi dari Kemensos RI, kurang lebih ada 200-an lebih, dan ini sudah disaring begitu. Ada 5 pertanyaan. Untuk pertama menuju ke Kak Elvira dulu nih. Kak Elvira nih katanya, sebagai mantan Putri Indonesia, kontribusi apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk memperkenalkan Kota Pahlawan kepada masyarakat luas bahkan dunia? Oh ya, baik. Halo? Yap, silakan Elvira. Jadi saya memperkenalkannya tuh kalau misalnya ditanya gitu kan, dari mana gitu aslinya, saya selalu bilang dan nggak malu untuk bilang dari Surabaya. Surabaya itu adalah kota pahlawan dalam form apapun itu. Jadi meskipun saya tinggalnya di Jakarta, cuma kalau ditanya dari mana Surabaya, dan orang kadang misalnya kayak teman-teman aku di luar negeri gitu kan, teman-teman Miss Universe, oh Surabaya itu di mana gitu, oh it's a second big city in Indonesia, dan aku juga sekolah di situ, ambil study law di Universitas Airlangga, dan menjelaskan ke mereka bahwa di Surabaya itu adalah salah satu kota yang kaya akan historical essence-nya gitu. Dan nggak sedikit dari mereka saya bawa ke, misalnya mereka berkunjung ke Jakarta, saya ajak ke Surabaya dan menunjukkan salah satu monumen yang istilahnya bersejarah, dan mereka tuh ternyata sangat antusias banget gitu. Ternyata banyak banget esensi yang harus dipelajari, dan cerita sejarah tuh bukan cuma bukan cuma kayak folk story atau mitos ya, itu benar-benar terjadi gitu. Jadi mereka mungkin sambil bisa membayangkan dan memetik dari hasil-hasil yang saya sudah ceritakan dan saya sudah jelaskan, bahwa ternyata arek Surabaya itu semangat juangnya tuh memang tinggi banget gitu loh. Dan sampai sekarang juga kalau misalnya ke Surabaya tuh mungkin kalian bisa membedakan lah gitu, kalau arek-arek Surabaya itu memang lebih lantang, lebih berani dalam berbicara, dalam kayak mengambil diberikan tepuk tangan gitu. Itu sama Mas Bambang loh, Elvira. Arek Surabaya. Baik, silakan Elvira. Apa sudah jawabannya? Iya, dan ya selebihnya, ya saya barusan membangun sekolah online gratis di Surabaya gitu. Saya bisa aja membangun sekolah online gratis ini di Jakarta agar lebih dekat gitu, tapi saya nggak mau gitu. Saya harus di Surabaya karena apapun yang akan saya lakukan, saya tidak akan melupakan daerah asal saya gitu. Kota lahir saya Elvira membangun begitu daerah ya. asal saya dulu menjadi lebih baik, baru membangun ke daerah-daerah lain. Wow, gitu. Mulia sekali Elvira. Baik, ini pertanyaan selanjutnya untuk Mas Menta dari Mariadi Adi.
Bang Menta, apa motivasi dalam menulis buku tersebut? Bagaimana milenial melek lagi kepada pahlawan revolusi dan pahlawan nasional? Motivasinya ya Mbak ya, jadi mungkin banyak tadi sudah banyak dibahas kenapa membuat buku sejarah tentang PR Tendean begitu. Jadi memang saya pengen banget mengimpress para millennials ini untuk supaya mereka juga melek tentang sejarah gitu, bahwa sejarah itu merupakan sejarah dan budaya terutama ya, itu merupakan fondasi bagi kehidupan kita seperti itu. Dan memahami sejarah itu supaya kita jauh lebih bijak dalam bertindak dan tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Karena kita kan sebenarnya periode sejarah itu nanti akan berulang-ulang terjadi gitu Mbak. Ntar terjadi lagi seperti itu. Jadi mungkin melalui advokasi sejarah itu kita pengen banget mengajak para milenial untuk lebih mencintai negaranya sendiri. Dan nanti benefitnya mereka juga akan mencintai diri mereka sendiri dan akan lebih berbuat gitu untuk untuk bangsa, untuk negara, mungkin lebih skop kecilnya mungkin untuk lingkungan mereka seperti itu. Okay. Nah, kenapa kok saya memilih tokoh pahlawan muda juga tadi gitu? Ya selain memang merepresentasikan diri saya yang juga masih muda, saya pengen kemasan itu kan juga tadi ada kemasan-kemasan milenial yang mungkin itu bisa dijangkau gitu melalui tokoh yang juga muda seperti itu. Baik. Dan ini pertanyaan selanjutnya untuk Mas Bambang nih. Apa sih pengaruh yang sangat besar dari sosok Bung Tomo untuk perkembangan bangsa hingga saat ini? Pertanyaannya dari Rita Junianti. Saya kira begini, kita tidak usah pura-pura ya. Sekarang ini berkembang subur nilai-nilai individualisme, berkembang nilai-nilai materialisme, dan ini mengingkari budaya bangsa kita. Budaya bangsa kita ini kan budaya yang guyup ya sebetulnya ya, saling tolong menolong ya, budaya silaturahim, budaya ini nilai individualisme dan nilai materialisme itu akan membuat kerentanan pada keutuhan negeri ini, Mbak. Ya, bayangkan, kenapa? Sebab negeri ini kan sangat beragam, ya, sangat beragam. Artinya dari segi suku bangsa, dari segi pendidikan, dari segi agama, dari segi budaya, dari segi politik sangat beragam, ya. Kalau misalnya kita membiarkan nilai-nilai individualisme dan materialisme berkembang, itu ukurannya ya ukuran siapa yang kuat aja, yang lemah kan ditinggalkan, Mbak. Ya, jadi inilah saya kira, mari kita menggali kembali nilai-nilai kebangsaan kita. Ya, kan ada dalam pembukaan Undang-Undang 45, ya, kalau kita baca itu, ya, mari kita gali itu. Sebab dengan menggali itu kita disadarkan apa impian para pendiri bangsa ini gitu loh. Apa impian dulu para pemimpin yang sidang-sidang di pada persiapan kemerdekaan ya, itu mimpi tentang bangsa ini. Dan para pemimpin kita dari dulu itu kan orang terpelajar semuanya, Pak. Terpelajar. Sehingga mereka belajar tentang kebudayaan, mereka belajar tentang ilmu pengetahuan. Jadi mereka sudah tahu betul bangsa ini memang sangat beragam. Ya. Majemuk lah. Oleh sebab itu tidak lain kalau ingin mempertahankan itu ya capailah wujudkanlah keadilan sosial. Wujudkanlah kecerdasan kan ada yang sebutkan kecerdasan kehidupan bangsa ya. Wujudkanlah kebersamaan persatuan Indonesia, wujudkanlah kebangsaan. Jadi nilai-nilai itu Mbak yang harus kita tanamkan untuk ke masa depan sampai kapanpun juga untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa ini. Gitu, Mbak. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi sebetulnya untuk Mas Menta juga nih. Bagaimana memotivasi dan meneladani semangat juang 45 dari pahlawan kepada generasi muda dan milenial untuk mengisi kemerdekaan selama masa pandemi COVID-19? Ini pertanyaannya dari Haris Humaidullah. Baik, sebenarnya untuk momentum pandemik seperti ini tuh ya, dinamika kehidupan lah ya, itu sebenarnya akan terjadi secara terus-menerus. Artinya bukan cuma pandemik aja, mungkin sebelum-sebelumnya kita juga dihadapkan pada masa-masa yang mungkin itu membawa keresahan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kita harus kembali lagi bahwa kita punya sejarah, kita punya Pancasila gitu Mbak ya, yang mana diantara nilai-nilai luhur yang
merangkai satu persatuan nenek moyang kita sampai sekarang itu semua tercermin dalam Pancasila. Artinya kita kembali lagi bahwa nilai persatuan dan kesatuan itu di atas segalanya gitu. Jadi mau kita dihadapkan pada kondisi yang seperti apapun, mungkin sekarang pandemi, ya kita nggak tahu ke depan kita akan dihadapkan pada masa-masa seperti apa juga kan. Itu tetap kita harus berpulang dan pada ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, seperti itu. Tetap semangat aja lah. Terus semangat, arek-arek Surabaya semangat terus begitu kan. Nah ini ada yang pengen dibacain banget pertanyaannya. Saya ngefans banget sama Kak Elvira, mohon dibacain pertanyaannya. Oke, kita kabulin. Kak Elvira, kebudayaan Indonesia sangat banyak. Sebagai putri Indonesia, budaya mana yang sangat kuat dan kental yang bisa menjadi nilai jual keluar di era pandemi COVID-19 agar Indonesia bisa bangkit? Budaya mana? Ya, budaya arek-arek Surabaya dengan pasti. semangat juangnya. Iya, jawab ya, semangat juang yang tinggi dan maju tak gentar gitu kan. Karena kita dari awal diajarin gitu ya bahwa ya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu. Kalau misalnya untuk memilih budaya dari Sabang sampai Merauke, ya kita nggak bisa milih ya, karena kita Indonesia gitu kan, kita satu semuanya, kita harus mempelajari budaya masing-masing. Tapi kalau saya sendiri dari Surabaya dan saya juga dulu sebagai Ning Surabaya gitu kan, jadi budaya Surabaya, istilahnya kejawen Jawa Timurannya tuh sangat kental gitu. Dan untuk yang bisa diterapkan sekarang itu bukan budaya kayak sebagai karya seni atau histori aja, tetapi mentality gitu, budaya mentality bahwa sebagai arek Surabaya kita harus tetap berjuang, bukan berarti kita merdeka itu udah selesai perjuangannya gitu. Kita harus berjuang di sisi yang lain gitu, sebagai generasi penerus bangsa kita juga harus berjuang, belajar sampai ke negeri Cina lah kalau dulu ya istilahnya gitu. Tapi ya balik lagi gitu, jangan belajar di luar negeri, jangan belajar di luar negeri tapi kerja untuk orang asing, malah gedein negara asing gitu. Kita kalau misalnya udah pinter ya balik lagi ke negara kita, gedein negara kita, ayo bareng-bareng rame-rame gitu untuk membesarkan negara kita gitu. Nah, budayanya tuh lebih ke itu sih saya gitu, lebih ke mentality bahwa ya udah sejarah itu pelajaran bagi kita gitu. Nah, bukan berarti udah berjuang pakai bambu runcing selesai gitu, tetapi kita harus mengambil essence dari semangat juang, mentality mereka untuk ke zaman sekarang, ke zaman milenial sekarang. Zaman milenial sekarang. Kita harus menggunakan teknologi untuk memperbesar istilahnya mengembangkan apa yang sudah ada gitu. Dan sekarang anak-anak bangsa itu juga nggak kalah gitu, apalagi sekarang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin COVID-19 gitu. Dan anak bangsa juga nggak kalah gitu sama negara dari Cina, dari US, dari European, manapun itu. Kita juga harus unjuk gigi gitu dengan di bidangnya masing-masing. Jadi teman-teman sudah bisa dipastikan kalau Elvira nggak akan kemana-mana, dia akan tetap jadi warga negara Indonesia. Iya, gitu dan ya? Surabaya. Ning Surabaya. Negara. Gimana Mas Bambang? Jangan pindah warga negara. Iya, enggak. Viva Vira Indonesia, iya benar ya? Vira Indonesia, benar-benar. Banyak yang salah kali. Baik, Mas Bambang, mendekatkan makna sejarah sesungguhnya dan pahlawan kepada generasi muda, bahwa sejarah kadang itu dianggap hanya sebatas mata pelajaran saja. Apa sebenarnya mungkin masukan dari Mas Bambang yang harus ditambah mungkin agar kita lebih kental jiwa nasionalismenya? Makasih Mbak, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu Mbak. Oh iya. Kita kan belajar sejarah nih, sejarah nasional maupun sejarah internasional. Zaman saya dulu diceritakan tuh sejak terjadinya perang Laut Tsushima antara Jepang lawan Rusia, sebelumnya tentang Budi Utomo, tentang Sumpah Pemuda. Ya. Kalau di internasionalnya sejak ditemukan mesin uap, ya, sampai kemudian ada gerakan Mahatma Gandhi yang Swadesi yang bikin kain pemintal sendiri kan.
sampai seterusnya. Jadi artinya apa? Kita hanya mendengarkan cerita demi cerita, peristiwa demi peristiwa, gitu loh, Mbak. Kita kurangnya apa dalam pelajaran sejarah? Membahas apa dampak revolusi industri, apa dampak gerakan swadesi seperti Mahatma Gandhi, apa dampak gerakan Budi Utomo, apa dampak Sumpah Pemuda, gitu loh ya. Jadi apa dampak Perang Dunia Kedua di Eropa dan sebagainya. Nah, apa dampak penjajahan Belanda? Jadi dampaknya itu harus didiskusikan, Mbak. Bukan hanya tahun per tahun, misalnya Pangeran Diponegoro berjuang 1825 sampai 1830 misalnya, ya. Tapi kenapa dia berjuang, ya? Apa yang diperjuangkan? Kenapa dia ditangkap? Kenapa dia bisa ditangkap, ya? Dan kenapa harus diasingkan? Ya, misalnya banyak hal-hal yang memang harus didiskusikan secara mendalam. Yang kedua, kunjungan ke situs-situs sejarah, ke museum itu penting sekali. Dari SD itu kalau bisa ya sudah dijalankan bersama. Tapi ya saya juga menyesal kenapa markas arek-arek Surabaya Jalan Mawar itu yang katanya direnovasi dibongkar habis, markas pertempuran dan markas radio habis dibongkar. Saya nggak tahu, mudah-mudahan dibeli lagi oleh Kota Madiun. Tapi situs-situs seperti itu sangat penting sekali. Di Amerika aja, Mbak, yang namanya Bell Independence ya, Mbak ya. Di kota apa itu masih ada di gantung, masih ada gitu. Jadi banyak hal ya, kita beruntung juga masih ada rumahnya Laksamana Maeda waktu sidang-sidang BPKI itu masih ada dan sebagainya. Tapi yang lainnya juga harus dilakukan seperti itu dong, di Sumatera, di Ujung Pandang, di Kalimantan, di Bali. Situs-situs itu harus dipertahankan dalam rangka mewariskan semangat cinta pada sejarah. Di samping tadi itu, Mbak, membahas peristiwa-peristiwa sejarah secara lebih mendalam, sebab akibatnya dan dampaknya apa buat bangsa ini. Serta membahas sejarah lebih inovatif lagi dengan cara Mas Menta mengeluarkan buku baru lagi, begitu Mas Menta ya? Karena apresiasinya bagus sekali dari generasi. Dan juga mungkin kita mencoba beradaptasi dengan zaman ya, Mbak ya. Mungkin sebelumnya udah sempat dibahas sama siapa? Nadia Purwoko kalau nggak salah ya. Jadi memang untuk bisa penetrasi kepada generasi milenials ini ya, kita harus pakai cara-cara dan juga media yang juga bertendensi lebih modern begitu. Ada banyak sekali kan cara, ada mungkin selain buku itu mungkin kita bisa melalui postingan-postingan yang inovatif di sosial media gitu. Terus kemudian kita juga bisa menciptakan aplikasi-aplikasi yang lebih acceptable dan lebih praktis aja. Orang membaca akan jauh lebih nyaman aja seperti itu. Kemudian juga dengan tayangan-tayangan dan juga channel-channel yang khusus membahas tentang sejarah, tapi dengan cara yang lebih milenials lah seperti itu. Yaitu berarti tidak secara langsung generasi muda harus lebih bijak juga menggunakan media sosial, harus bisa lebih memilah-milih mana informasi sebenarnya yang penting tanpa kita harus lupa dan abai sama sejarah. Dan di 5 menit terakhir, closing statement dari masing-masing narasumber kali ini, dari Elviral terlebih dahulu, silahkan. Untuk mengenang Hari Pahlawan 2020 ini, saya sih cuma satu, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu yang paling penting, karena sejarah itu bukan cuma sekedar cerita, bukan cuma sekedar mitos, tapi itu benar-benar terjadi. Dan kita tidak akan ada saat ini, kita tidak akan menghirup udara segar ataupun mengenyam pendidikan setinggi sekarang ini kalau tidak gara-gara pahlawan kita dulu. Jadi untuk mengenang pahlawan kita dulu, kita harus sebagai generasi penerus bangsa, ya tidak sampai di situ aja perjuangannya, bukan berarti mereka berjuang kita leha-leha, enggak. Kalau bisa kita semakin membesarkan nama Indonesia, menorehkan tinta emas, supaya Indonesia ini mempunyai citra yang baik dan dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dengan adat ketimuran mereka dan orang-orang mereka yang ramah. Baik, selanjutnya silakan Mas Menta. Dari saya ada 3 kata aja, Mbak. Jadi keep history alive. Simpan sejarah hidup-hidup. Oke. Dalam ya. Baik, terakhir Mas Bambang, closing statement. Buat masyarakat awam, lalu belajar pada pengalaman bangsa ini, baik buruknya buat masyarakat awam, buat rakyat, buat para pemimpin,
berikan contoh keteladanan yang revolusioner bagaimana mengamalkan, mewujudkan masyarakat dan bangsa negara Pancasila. Itu buat para pemimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih ketiga narasumber kami, luar biasa sekali untuk mengisi webinar dengan tema Semangat Juang dari Kota Pahlawan, dan saya juga berharap dari webinar ini setiap insan masyarakat Indonesia memiliki semangat kepahlawanan, tergerak hatinya untuk berjuang membangun negeri dan negara ini sesuai kemampuan dan juga profesi masing-masing. Terima kasih sekali lagi Elvira, Mas Menta dan juga Mas Bambang. Semangat juang dari area-area Surabaya. Selamat Hari Pahlawan. Merdeka! 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 Kami tentu akan kembali menghadirkan narasumber kali ini pahlawan-pahlawan disabilitas. Usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hari Pahlawan Nasional 2020, Pahlawanku Sepanjang Masa. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan Cipta dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120 TK tahun 2019, nomor urut 1, Almarhumah Ruhana Kudus, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 2. Almarhum Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Oputa Yiiko, tokoh dari Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Almarhum Profesor Dr. Muhammad Sarjito, MD, MPH, tokoh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Almarhum Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Mujakir, tokoh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Almarhum Dr. Honoris Causa, Mr. Alexander Andris Maramis, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara.
6. Almarhum Kiai Haji Maskur, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Masing-masing dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Kesatu, almarhumah Ruhana Kudus, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat, diterima oleh ahli waris. Kedua, almarhum Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Oputa Yiiko, tokoh dari Provinsi Sulawesi Tenggara, diterima oleh ahli waris. Ketiga, almarhum Profesor Dr. Muhammad Sarjito MPH, tokoh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima oleh ahli waris. Keempat, almarhum Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Mujakir, tokoh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima oleh ahli waris. Kelima, almarhum Dr. Honoris Causa Mr. Alexander Andris Maramis, tokoh dari Sulawesi Utara, diterima oleh ahli waris. Keenam, almarhum Kiai Haji Maskur, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, diterima oleh ahli waris. Kepada para pendamping ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.